Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamini dari kelas 4 S1A. Saya di sini akan mempresentasikan materi perkuliahan metodologi penelitian kualitatif yang berjudul Desain Penelitian Grounded Theory. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi grounded theory. Metode grounded theory merupakan generasi sistematis teori dari data yang berisi pemikiran induktif dan deduktif. Prinsip riset dengan menggunakan metode grounded theory sebenarnya bukan induktif atau deduktif, tetapi dengan cara mengkombinasikan induktif dan deduktif. Menurut Strauss dan Corbin, ini mengarah pada praktik riset di mana data sampling, analisis, data dan pengembangan teori tidak dilihat berbeda dan terpisah, tetapi sebagai langkah yang berbeda harus diulang sampai menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Salah satu tujuan dari grounded theory adalah untuk merumuskan suatu teori yang didasarkan pada gagasan konseptual. Dan Creswell berpendapat bahwa grounded theory adalah prosedur kualitatif sistematis yang digunakan untuk menghasilkan sebuah teori yang menjelaskan suatu proses, tindakan, atau suatu interaksi mengenai topik substantif pada level konsep yang luas. Dan Elliot dan Leisenbach juga mengatakan, grounded theory sesuai digunakan dalam rangka menjelaskan fenomena, proses, atau merumuskan teori yang umum tentang sebuah fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan teori yang ada. Kemudian, karakteristik grounded theory yang pertama, grounded theory dimulai dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil teori yang sudah ada. Yang kedua, penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif, seperti analisis data yang dilakukan pada kajian kuantitatif. Yang terakhir adalah agar penyusunan teori menghasilkan teori yang benar, di samping harus dipenuhi dengan 4 kriteria, yaitu harus cocok, dipahami, generalisasi umum, pengawasan, dan juga diperlukan kepekaan teorik bagi para peneliti. Selanjutnya ada prinsip. Yang pertama, pemilihan dan perumusan masalah. Yang kedua ada deteksi fenomena. Yang ketiga, penurunan teori atau theory generation. Yang keempat ada pengembangan. Yang kelima ada teori, penilaian teori atau theory appraisal. Yang keenam ada grounded theory yang direkonstruksi. Prosedur grounded theory. Prosedur yang digunakan dalam grounded theory adalah memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti cocok, tidak dikaji, diteliti, diselesaikan dengan menggunakan grounded theory. Menentukan partisipan dan menyusun pertanyaan penelitian, mengumpulkan data peneliti melalui kegiatan wawancara, melakukan analisis data. Kelebihannya lebih terstruktur. Kelebihan grounded theory ada yang pertama, lebih terstruktur, tidak sekedar menguraikan. Yang ketiga, penekanan pada proses dalam melakukan pengumpulan data. Yang keempat, tidak terpengaruh oleh teori. Kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama, terlalu kompleks, dan membingungkan. Dan tahapan metode yang digunakan dalam metode penelitian grounded theory adalah yang pertama ada tahapan perumusan masalah. Yang kedua ada tahap penggunaan kajian teoritis. Yang ketiga ada tahap pengumpulan data dan penyimpulan. Yang keempat ada tahap analisis data. Yang terakhir ada tahap penyimpulan atau penulisan laporan. Yang pertama ada tahap perumusan masalah, yang mana dalam tahap perumusan masalah ini grounded theory disusun secara bertahap.
Rumusan masalah pada tahap awal sebelum dilakukan pengumpulan data adalah bersifat lebih luas atau umum. Dengan maksud rumusan masalah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pengumpulan data. Adapun ciri-ciri dari rumusan masalah adalah: yang pertama, berorientasi pada pengidentifikasian fenomena yang diteliti. Yang kedua, berorientasi pada proses dan tindakan. Yang ketiga, pengungkapan secara tegas mengenai objek yang akan diteliti. Yang kedua, ada tahapan penggunaan kajian teoritis. Jadi peneliti betul-betul terjun ke lapangan itu dengan kepala yang kosong. Dan apabila pada saat meneliti merumuskan masalah maupun menyusun materi wawancara dalam membangun kerangka berpikir menghadapi suatu kesulitan, maka untuk sementara si peneliti dapat meminjam konsep-konsep yang digunakan oleh teori-teori sebelumnya sampai ditemukan konsep yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, tahap pengumpulan data dan penyempelan. Semua data yang ada dapat dijadikan sebagai data dari metode grounded theory, yang berarti bahwa segala sesuatu yang didapatkan si peneliti ketika mempelajari suatu daerah tertentu adalah data. Tidak hanya wawancara ataupun observasi, tapi apapun yang berhubungan dengan data yang membantu peneliti untuk menghasilkan konsep-konsep teori yang muncul. Yang keempat, ada tahap analisis data. Tahap pengumpulan dan analisis data pada riset kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory merupakan proses yang saling berhubungan dan harus dilakukan secara bergantian. Tahap analisis data dalam metode grounded theory ini dilakukan dalam bentuk pengkodean, yang merupakan proses penguraian data, pembuatan konsep, dan penyusunan kembali dengan cara yang baru. Yang terakhir itu adalah tahap penyimpulan atau penulisan laporan. Jadi dalam riset grounded theory dimaksudkan untuk membuat spesifikasi. Jadi dalam laporan atau penyimpulan itu dimaksudkan untuk membuat spesifikasi. Yang pertama itu adalah kondisi yang menjadi sebab terjadinya suatu fenomena, tindakan atau interaksi yang merupakan respon terhadap kondisi tersebut. Yang ketiga itu konsekuensi yang timbul dari tindakan atau interaksi tersebut. Jadi rumusan teoritis yang merupakan hasil akhir yang ditemukan dalam riset kualitatif dengan metode grounded theory tidak menjustifikasi keberlakuannya terhadap semua populasi, namun hanya digunakan untuk situasi atau kondisi tersebut saja. Nah, kesimpulannya dari desain penelitian grounded theory adalah yang mana prosedur pelaksanaan riset grounded theory yang komprehensif dilakukan mengingat desain grounded theory yang cukup beragam. Meskipun demikian, sebagai gambaran langkah-langkah riset secara sistematis dapat diurutkan, yaitu perumusan masalah, penjaringan data, analisis data, penyusunan dan validasi teori, dan penulisan laporan. Tahapan riset grounded theory terjadi secara simultan. Peneliti mengamati, mengumpulkan, dan mengorganisasi data serta membentuk teori dari data pada waktu bersamaan. Salah satu teknik penting dalam riset grounded theory adalah proses komparasi konstan tetap, di mana setiap data dibandingkan dengan semua data lainnya satu persatu. Data dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, pencatatan, atau kombinasi dari cara-cara tersebut. Baiklah, itu kesimpulan dari desain penelitian grounded theory. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.